Rumah Baca Evergreen. Pada awalnya saya memang senang membaca. Pernah tahu buku Coping Home nggak? Ya, Zaman ibu, zaman saya dulu ada buku-buku kecil itu Coping Home. Jadi dulu kami senang sekali membaca. Sekeluarga kita kalau pengen baca itu harus jalan kaki sekian kilometer sampai ketemu dengan toko yang meminjamkan buku itu. Jadi dari kecil memang sudah senang baca, kami keluarga pembaca. Nah, begitu menikah, saya sempat tidak bekerja, lalu ngapain ya? Kebetulan karena punya buku, jadi akhirnya membuat rumah baca. Anak saya yang pertama namanya Linis. Dia sejak kecil sama seperti ibu siapapun namanya. Berdiri punya anaknya juga katanya senang menulis. Jadi anak saya yang pertama itu dia kadang-kadang nulis di kertas. Habis gitu diremes-remes dibuang. Nulis lagi di kertas entah beberapa paragraf gitu. Habis itu diremes-remes entah dicecer di mana. Jadi kalau pagi saya nyapu saya suka lihatin tuh. Ini kertas apaan sih? Saya buka, saya baca. Terus diam-diam saya kumpulin. Suatu ketika saya tanya, apa sih ini? Isinya apa? Rupanya dia seneng, karena saya senang baca, dia juga senang baca. Akhirnya dari tulisan-tulisan itu, ayolah kita belajar cari tempat-tempat yang bisa mengajarkan bagaimana menulis. Karena saya waktu itu tuh nggak bisa juga menulis ya. Sampai sekarang saya juga nggak punya karya dan buku. Saya bukan guru, saya juga bukan penulis, tapi alhamdulillah dari Rumah Baca Evergreen muncul anak-anak penulis. Nah, sejak anak saya Ninis ini menulis, dia akhirnya buku pertamanya itu terbit di Darmizan, tahu ya, penerbit makro, penerbit besar itu. Nah, itu buku pertamanya terbit di Darmizan, buku yang keduanya terbit lagi pada saat dia kelas 5 SD. Bukunya ada nggak Pak ya bukunya? Nah ini bukunya The Evergreen. Karena buku itu maka rumah bacanya kami buat menjadi Rumah Baca Evergreen. Rumah baca ini ada di samping rumah kami. Ya. Oke, itu sekilas info aja tentang kegiatan saya. Saya ibu rumah tangga saja biasa. Cuma berkegiatan, diperbolehkan oleh Pak Bambang untuk berkegiatan. Jadi mengelola Rumah Baca Evergreen ini. Nah, salah satu prestasi yang sudah tadi Kak Ita sampaikan, selain anak-anak dari Rumah Baca Evergreen ini karya-karyanya sudah nyampe di Gramedia, beredar secara nasional, ada sekitar 40-an dari anak-anak yang sudah itu menulis buku itu sekitar ada 27-an penulis. Cilik dari tahun 2010, lumayan lama ya. Nah, gitu. Dan prestasi anak-anak sampai ke tingkat nasional, alhamdulillah Ibu Widya. Prestasi terakhir itu lomba cerpen di tingkat nasional, FLS ya, Festival Literasi Sekolah. Nggak tahu kalau SMP ada nggak ya? SMA. Tapi SMA ada lah. Dulu tuh ada ya Festival Literasi Sekolah. SMA banyak sekali lomba-lomba di tingkat nasional. Harus pandai-pandai browsing aja. Oke. Nah ini karya-karya Ninis anak kami. Terus kalau karya-karya Evergreen yang lain belum, nggak terpikir untuk dibuat file, yang minta maaf ya, nggak apa-apa ya. Oke, hari ini saya akan mengajarkan sedikit salah satu trik bagaimana mencari ide kreatif. Oke, karena kenalan satu-satu memakan waktu, jadi saya enaknya panggilnya Bu Yanti ya. Saya jadi ingin kalian menuliskan siapa sih kalian di kertas. Ada udah dapat ya? Saya minta satu lembar kertas polos masing-masing sudah dapat satu. Jangan ditulis, jangan dioret-oret ya. Nanti selembar berikutnya akan saya minta untuk mengerjakan yang lain. Oke? Jadi sekarang saya kasih waktu 5 menit. Ceritakan tentang kalian
sedetil mungkin kalau bisa. Ya. Kalian itu siapa sih? Nah, ya. Oke, siap? Monggo. 5 menit aja. Oh, tunggu, bukan ini balik. Ini kalian ada yang sampai full nggak nulis tentang diri kalian? Ada yang full? Oh, ada yang setengah halaman? Ada. Oke, ya baik. Nggak apa-apa. Di bagian bawah, di bagian yang masih kosong, tulis di situ ya, jangan di sebaliknya yang masih putih ya. Di bagian bawahnya, coba kalian pejamkan mata dulu sebentar. Oke, pejamkan mata sebentar. Sudah? Lalu kalian impikan satu benda saat ini yang paling kalian pengen. Kata 1, 2, 3, tulis. Gak usah melirik kanan kiri, karena kita tadi memikirkan apa yang paling kalian inginkan. Sudah? Kata benda kan hanya satu, gampang nulisnya. Berikutnya, pejamkan mata lagi. Oke. Kalau yang tadi ini ada di sini, yang satu lagi, Ibu Yanti akan meminta kalian buat kata benda atau kata sifat di seberangnya. Ya. Oke, siap? Tuliskan satu kata kerja. Kata kerja itu apa sih? Kata kerja apa tau? Kerja, kata kerja. Menangis. Melakukan sesuatu pekerjaan. Berlari, menangis, melukis, memeluk. Nah, pokoknya suatu kata kerja atau kata sifat. Sifat itu gimana? Cengeng, baik, pemarah, egois. Nah, oke, siap? Atau ya, kata kerja atau kata sifat di sebelahnya. Tuliskan satu kata kerja atau kata sifat. Satu, pikirkan. Tunggu. Gimana Pak? Bisa nulis di sini Pak? Tulis kata benda. Misal ini ya, ini percontohan. Kata bendanya tas dan kursi. Ini Ibu Yanti ya. Oh, kok mati? Oh ya. Tas, di bawahnya lagi kursi. Kurang besar Pak, bisa dibesarin lagi Pak, biar kelihatan di belakang. Oke, sudah? Berikutnya kata kerjanya apa tak? 2 kata kerja. Kata kerja, tuliskan. Hah? Meloncat. Meloncat. Oke, agak geser ke sini Pak. Agak di sebelah sini. Oke. Satu lagi, Ibu monggo kata kerja. Meluk anak. Memeluk. Oke, memeluk ya. Oke. Kalian sudah punya 4 kata ini kan? Ya. Nah, sekarang coba hubungkan tas dengan ke sini. Kasih garis lurus. Kasih tanda panah. Sudah? Berikutnya. Oke. Kursi memeluk. Sudah? Berikutnya tas memeluk. Tas memeluk. Kursi meloncat. Oke, Bu Yanti akan pilih satu dari ini. Bu Yanti akan pilih kursi meloncat. Diam kamu. Ngapain liatin aku terus? Hatiku sedih kalau melihat, mendengar dan mengingat kata-kata itu. Dia teman sebelahku, teman yang setiap saat seringkali menemaniku pergi ke kantin, makan
si aku sangat sedih ya di situ ya. Lalu si aku berpikir, kira-kira apa ya pikiran yang muncul? Apakah aku akan meminta maaf padanya? Apakah aku akan melawan kata-katanya? Atau aku akan membuat musik loncat kepadanya? Sudah? Gimana? Dapat? Hanya dari kata kursi meloncat kita bisa membuat satu cerita. Itu tadi yang Ibu sebutkan tadi adalah baru ide cerita, ide pokok cerita. Berikutnya hanya beberapa kata tadi ya Bu Yanti sampaikan tadi. Dari hanya beberapa tadi kata atau ide pokok cerita itu bisa kita kembangkan lagi menjadi sebuah cerita yang lebih panjang lagi. Misalnya sebuah tulisan itu Pak Bambang kita tulis ya, biasanya ada pendahuluan, benar? Ada namanya prolog. Betul ya Pak ya? Kita di bawahnya aja Pak. Bawah paling bawah. Biasanya ada prolog. Benar? Kata pembuka, kalimat pembuka, cerita pembuka atau namanya prolog pertama. Berikutnya adalah permasalahan atau isi. Ya, permasalahan atau isi. Setelah itu berikutnya lagi adalah biasanya penyelesaian, solusi. Oke? Dan yang terakhir biasanya adalah apa? Ending. Epilog. Pernah dengar? Oke. Jadi yang tadi Bu Yanti sebutkan, Bu Yanti ceritakan itu tadi baru ide cerita. Kalimat, bukan kalimat. Apa? Ide pokok cerita. Kita bisa memulai prolognya dengan kira-kira apa? Yang tadi Bu Yanti buat cerita kursi meloncat tadi. Bisa prolognya kita buat cerita bagaimana situasi di misalnya ya di kelas. Kelas kita seperti apa, sekolah kita seperti apa, bagaimana kita berteman. Kita mulai aja misalnya dengan cerita tentang main bolanya anak-anak di luar sana. Oke? Untuk prolognya. Bisa masuk? Bisa masuk ya itu tadi. Lalu permasalahannya mulai muncul ketika si dia tiba-tiba membentak si aku. Oke? Ada masalah apa di situ? Nah, kita bisa bikin cerita tuh di situ. Oke? Setelah permasalahan yang tadi Bu Yanti ucapkan tadi, itu adalah permasalahan. Lalu solusinya 3 tadi, apakah Bu Yanti apakah si aku akan tadi minta maaf. Yang kedua akan dan yang terakhir adalah membuat kursi ini meloncat. Oke, epilognya, endingnya silahkan. Ada banyak tipe ending yang membuat pembaca itu kalau dia bisa bikin senang, jadi happy ending. Kalau cerita itu menjadi menyedihkan, namanya sad ending. Atau bisa membuat cerita menjadi menggantung. Artinya biarkan aja pembaca itu yang menyelesaikan ceritanya. Oke? Kira-kira nih dari yang tadi kena bentak Bu Yanti sampai kaget. Beneran kaget ya? Kaget. Apa tiba-tiba? Kira-kira ending apa yang diharapkan?
Happy ending. Oke, kalau happy ending seperti apa? Si dia dan akunya Bermaafan. bermaaf. Ya, saling bermaaf. Oke. Oke, happy ending. Bisa? Bagus. Oke. Kira-kira kalau kamu pengennya apa? Endingnya? Happy ending. Happy ending tapi. Ibu deh, boleh. Kamu tadi. Saya kalau buat cerita biasa saya gantung. Jadi silakan yang punya masalah diteruskan, dia akan mencari sendiri, atau dia bisa menjadi bahagia, dia sendiri yang menentukan, biasa gitu. Jadi biarkan cerita itu menggantung, biarkan pembaca yang menyelesaikan masalahnya. Oke, kita minta yang ganteng-ganteng ini, yang ada 7 orang ini, maunya seperti apa ceritanya? Happy ending. Happy ending? Jangan terlalu teman ya. Menggantung. Oke, menggantung. Happy ending. Happy ending juga. Menggantung. Jangan terpengaruh teman. Oke. Happy ending. Happy ending. Menggantung. Menggantung. Nggak ada yang sad ending ya? Tadi siapa? Oh, ada yang sad ending. Oke. Yang sad ending mana? Kamu bertiga boleh. Kamu ceritain kira-kira sad endingnya antara dia dan aku itu seperti apa? Kursi meloncat. Nah itu berarti kursinya sudah nggak ada di tempatnya gitu Bu. Jadi mungkin mereka masih memiliki Orang yang tadinya diam terus tiba-tiba membentak gitu. Jadi kayak pokoknya nggak perbaikan Bu. Mungkin mereka juga sudah nggak bersahabatan. Saat ending Bu. Kursinya kan sudah meloncat. Kaita mau punya pendapat? Kalau kita Bu, kursi meloncat itu lucu jadinya Bu. Jadi ternyata setelah mereka berbentak-bentakan, tanpa sadar si kursi tadi meloncat-loncat sendiri. Jadi mereka, ya ampun Tuhan, kok bisa ya loncat-loncat gitu? Jadi gara-gara ketakutan tadi akhirnya ini nih gara-gara kita berkelahi, jangan-jangan kita keluar kita berkelahi gitu. Jadi ya kayak gitu lucunya Bu ya. Tapi ada dinamis dengan Ini adalah pemikiran yang no mainstream. Ya? Out of the box. Apa? Yang tidak diduga. Betul? Betul nggak sih? Kalimat bahasa Inggrisnya apa? Out of the box. Oh, unpredictable. Tidak diduga-duga. Dan biasanya pembaca itu biasanya nih ya, biasanya saya pribadi sebagai pembaca saya lebih senang cerita yang tidak diduga-duga. Kalau happy ending itu udah banyak. Oke, yang bagian sini apa harapannya? Sad ending. Sad ending. Sad ending gimana ceritanya coba? Oke, ceritakan saja, ceritakan. Ini imajinasi kalian masing-masing ini beda-beda loh ya. Ayo ungkapkan. Kursinya jadi dilempar. Pokoknya mereka berantem. Saling mukulin kepalanya ke dinding. Temennya satu lagi itu di kan badan terus giniin ditaruh di bawah kursi. Dramatisasi puisi. Oke. Kamu sukanya apa? sad ending. Oke, ceritanya gimana? Pegang-pegang. Kebetulan sama yang Ibu ceritain. Saya pikirannya mereka di endingnya sudah tidak berteman lagi. Siapa lagi? Pak Bambang mau punya cerita? Ini berhubung Pak Bambang ada di ruangan ini, kita tanya juga. Mungkin saya tidak menjawab ya. Tapi yang paling penting tadi dari berlatih tadi adalah kita bagaimana membuat cerita yang tidak biasa. Kadang kalian kan sulit membuat ide. Kalau ada idenya biasa-biasa aja, pembaca juga juri mungkin udah nggak tertarik dengan cerita yang biasa-biasa aja tuh, ya. Makanya kalau kalian bingung menjerit membuat ide,
Itu adalah salah satu tips yang bisa dilakukannya. Semakin aneh justru pembaca udah tertarik dulu tuh dari judul aja. Puisi melempar, ini apa ya? Meloncat, sorry. Kalau misalkan memperbaiki kursi, itu udah banyak banget tuh. Kalau kursi meloncat tuh dari judulnya dia udah menimbulkan daya tarik. Oke, jadi kalian tadi ini adalah gimana mendorong imajinasi kalian. Kalian didorong untuk menulis yang tidak biasa. Kalau nulis biasa-biasa aja, baca jadi nggak tertarik deh. Tapi kalau dari judulnya aja udah luar biasa. Jadi kalian jangan takut untuk mengembangkan imajinasi tadi. Meskipun nggak masuk akal, coba tuh dihubung-hubungkan sehingga nyambung juga ya. Meskipun tadi banyak versinya. Kayak gitu Bu ya. Oke, terima kasih Pak Bambang. Tepuk tangan untuk kita semua. Bu Lydia, mungkin sesi latihan tadi bisa beberapa kali diterapkan di ini benar ya, komunitas literasi? Namanya itu apa? Komunitas literasi? Ada nggak misalnya satu kata, coba sebutkan satu kata untuk menamai komunitas literasi ini. Apa? Ya iyalah. Sebaiknya, tapi yang boleh-boleh aja sih ya. Bahasa daerah juga boleh. Bahasa daerah lebih keren lagi. Oke ya, jadi kalau bisa saran aja Bu. Nama komunitas literasi SMA Negeri 5 ini apa? Komunitas literasi itu kan sebagai wadahnya aja kan ya Bu ya? Komunitas literasi SMA. Ini wadahnya, tapi nama komunitasnya nih, ini banyak kepala, ayo pikirkan ya. Nah, setelah itu nanti teknik menggali ide seperti yang tadi Bu Yanti ajarkan itu, coba beberapa kali dilakukan sehingga akan membuat kalian lebih lancar menulisnya. Sebenarnya Bu Yanti ingin kalian sekarang menulis cerita tentang ide satu ya, tadi kan ada 4, pilih satu lalu tuliskan. Tapi kayaknya waktunya nggak cukup ya. Sekarang udah jam berapa Bu? Kita harus sudah selesai jam 11. Sudah lewat waktunya? Oke, 15 menit lagi. 5 menit lagi Bu Yanti akan isi tentang materi satu lagi. Habis itu Kaita SBB-nya. Coba sekarang ambil kertas yang tadi kalian kertas polos. Coba dibuka kertas polosnya, lalu pandangi kertas polos kalian. Belakangnya Bu ya? Kertas polosnya. Oke? Kertas polosnya. Kalian lihat? Oke, hadapkan di depan mata kalian. Oke, sudah? Kertas polosnya? Sudah? Sekarang Bu Yanti ingin kalian pejamkan mata. Biar hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3. Dilihat kertasnya. Maksudnya matanya tadi kertasnya di sini, oke? 3 ya. 4, 5. Buka matanya. Lihat lagi kertas polosnya. Sudah? Lihat lagi kertas polosnya. Oke. Lihat kertas polosnya. Oke. Ibu itu, biar itu sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Tuliskan apa yang kalian lihat di kertas polos itu. Sekarang tuliskan apa yang kalian lihat di kertas itu. Oke? Tuliskan apa yang kalian lihat di kertas polos tadi. Oke? Tulis. 1, Imajinasinya ketika melihat kertas tadi apa yang terbayang? 2. Apa yang kalian lihat di kertas polos tadi? Sudah ya? Tadi udah berapa tadi? 2, 3. Tuliskan apa yang kalian lihat di kertas polos tadi. 4.
5. Oke? Apa yang kamu lihat? Nggak ada. Apa yang kamu lihat? Mobil. Apa yang kamu lihat? Hah? Berantakan. Apa yang kamu lihat di kertas tadi? Orang sukses. Orang sukses siapa? Anies Baswedan. Oke, Anies Baswedan setuju? Belum sih. Belum. Nggak boleh ya biar begini kampanye ditangkap nanti biar. Oke, apa yang kamu lihat? Hah? Bersujud di kaki orang tua. Baik, apa yang kamu lihat? Hah? Kesucian. Kertas polos isinya suci. Oke. Apa yang kamu lihat di kertas tadi? Motor. Oke. Mimpi banget punya motor. Oke. Apa yang kamu lihat? Nggak ada, kosong. Kosong. Apa yang kamu lihat? Bulan yang tersenyum. Baik. Apa yang kamu lihat? Bayangan yang terus menerus. Cahaya tulisan dari sebagainya. Oke, ini bisa jadi cerita nih. Oke. Ibu lihat apa di kertas tadi? Hitam tapi ada, dia putih tetapi perasaan saya hitam. Iya, perasaan saya hitam membandanya. Kan ini Bu. Tapi karena konotasi saya sedang merasa hitam, saya merajinkan. Oke. Jadi melihat itu hitam. Bapak, apa yang Bapak lihat? Kesulitan membawa kesuksesan. Bapak ini saking pengen punya pesawat. Jadi merasa susah banget, sulit banget. Ini trik tadi Bu Widya. Trik tadi itu adalah salah satu trik untuk memunculkan imajinasi pada anak-anak. Ini trik ini baru saya dapatkan dari teman beberapa waktu yang lalu di grup pegiat literasi se-Indonesia, Pak Imam Suligi dari Jember. Beliau mengadakan terakhir yang sama seperti ini. Dibagikan kertas polos, lalu apa yang kalian lihat masing-masing di kertas itu? Kalau memang kosong ya kosong, nggak ada, berarti di kepalanya nggak ada imajinasi sama sekali. Ini tadi Bu Yanti minta kalian menutup mata. Oke, setelah menutup mata, lihat. Pada saat kita menutup mata, biasanya kita punya keinginan yang muncul yang kelihatan di mata kita. Biasanya ya, kalau yang memang punya imajinasi. Begitu melihat kertas polos lagi, kita akan lihat, tadinya saya pengen apel. Makanya di kertas kosong itu ada apel. Bisa. Itu teknik imajinasi. Berikutnya menggali imajinasi lagi, memunculkan imajinasi lagi bisa dengan cara kalian menutupkan mata. Tolong sekarang tutup matanya. Siap semua? Lalu rasakan hembusan angin dari kipas angin. Tapi ini bukan dari kipas angin. Ini adalah dari angin sepoi-sepoi dari ujung sana yang datang ke arah saya, dari pohon-pohon sana yang sejuk, yang hijau, arah datang kepada saya. Angin yang sejuk yang membuat air danau di depan saya bergelombang. Bergelombang, bergelombang, bergelombang. Lalu tiba-tiba ada seekor kupu yang indah sekali. Terlihat seperti berwarna kuning, tapi bukan. Dia terlihat berubah menjadi warna coklat. Oh, bukan, bukan. Ternyata ada lagi di sebelah kiri saya. Kupu-kupu yang berwarna hijau yang lebih besar. Lalu dia tiba-tiba buka matanya. Ada di mana kupu-kupu tadi?
sekali ide kreatif dari Bu Yanti segini. Cukup. Lalu berikutnya Bu Yanti ingin satu cerita 5 menit ya Kak Ita, sebentar ya, 3 menit deh. Untuk bisa rumah baca ini terus berkegiatan, nggak mungkin nggak ada dana kan? Sama seperti kalau kalian komunitas literasi SMA ini mau berjalan, jangan andalkan uang dari kepala sekolah. Tapi kalian harus berkreasi menghasilkan uang. Nah, salah satu yang rumah baca lakukan adalah berjualan. Dulu kami berjualan buku-buku. Kalau ada karya dari anak rumah baca terbit, Bu, kami langsung ke Gramedia atau langsung menghubungi Danizan, lalu kami tanya, ini penulisnya dapat berapa persen ya diskon? Biasanya dapat diskon 20%. Oke, kami beli 20 buku dengan diskon 20% dari penerbit itu. Lalu kita jual dengan harga sedikit lebih tinggi dari harga di Gramedia. Tujuannya adalah untuk bisa sekedar beli air minum kalau lagi berkegiatan, atau sekedar beli nyewa mobil untuk bisa pergi ke suatu tempat, pinjam bis atau pakai bis atau sebagainya. Jadi di dalam kegiatan berliterasi itu pasti ada dana, mau nggak mau. Nah, salah satu yang sekarang Bu Yanti kerjakan adalah dengan membuat coklat. Nih namanya Telane Coklat. Promosi pokoknya dong Kak Ita. Ini